Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala aidan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin aw muslimatin aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Hikmah yang dimuliakan Allah, pertama-tama di subuh pagi hari ini mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, dan nikmat kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di subuh pagi hari ini kita dibangunkan, dan alhamdulillah bangunkan kita menuju ke rumah Allah di masjid yang kita cintai ini. Semoga amal ibadah yang telah kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tidak lupa sholawat beserta salam semoga senantiasa Allah sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia, dan mudah-mudahan kita juga termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah. Insyaallah tinggal beberapa hari lagi, atau tepatnya ada 10 hari ya, kira-kira 10 hari begitulah, kurang lebih. Insyaallah kita akan masuk atau memasuki bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan kita atau umur kita sampaikan sampai di bulan Ramadan. Terutama kita selalu berdoa, Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan. Nah, kalau bulan Sya'ban kemarin, Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna Ramadan. Kita selalu berdoa kepada Allah agar di bulan Sya'ban atau di bulan Rajab dan Sya'ban kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah dan disampaikan umur kita sampai bulan Ramadan. Dan kali ini dalam rangka itu pula saya ingin mengingatkan kembali, ya, ingin memperjelas kembali insyaallah terkait dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan bulan Ramadan. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita ketahui bahwa kewajiban puasa di bulan Ramadan ini itu landasannya adalah firman Allah dalam Al-Qur'an, terutama di surat Al-Baqarah mulai ayat 183 sampai 187. Nah, itu terkait dengan landasan atau dasar hukumnya kewajiban puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kira-kira sampai ada berapa ayat ini? 187. Ya, 83. 1 2 3 4, ada 5 ayat itu. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar.
Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun ila akhirih ya. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Untuk apa? La'allakum tattaqun, supaya kalian semua menjadi orang-orang bertakwa. Apakah kewajiban itu setahun penuh? Tidak. Hanya di sini disebut ayyamam ma'dudat, beberapa hari saja, ya, beberapa hari saja, yaitu kira-kira antara 30-29 atau 29-30. Nah, itu apa namanya jumlah harinya. Ya. Apakah diwajibkan kepada semua orang Islam? Iya, tetapi tidak semua. Ya, tidak semua. Harus ada persyaratannya. Di sini disebutkan tidak semua. Faman kana minkum maridon, yang sedang sakit, apapun sakitnya, ya, di sini hanya disebutkan sakit, atau dalam keadaan berpergian, ya. Nah, tentu di sini sakit dan berpergian ini akan membuat orang Islam yang beriman kesulitan. Ya, kalau ada sulit sakit, ya, misalnya, tentu tidak bisa secara sempurna untuk melaksanakan ibadah puasa. Boleh yang sakit, yang sedang berpergian, ketika itu ada kesulitan, ya, namanya masyaqqah, tinggal dihitung aja, fa'iddatum min ayyamin ukhra, dihitung saja, ya, berbukanya dihitung, ya, nanti beberapa hari yang kita berbuka itu atau kita batal itu, ya, atau kita batalkan, ya, diganti min ayyamin ukhor, diganti nanti di luar bulan Ramadan. Termasuk wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah, bagi orang-orang yang memang sudah tidak punya kemampuan lagi, sudah lansia, ya, sudah tidak mampu lagi, ya, fidyah bayar, yaitu to'amu miskin, ya, to'amu miskin, yaitu memberi makan orang-orang miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Nah, di sini pilihan, di sini yang ingin melakukan ibadah sunnah tadi lebih baik, tetapi wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi bukan tidak boleh di sini. Orang-orang yang sudah sepuh, yang udah umurnya 70, 80, mungkin 90, 100, ya, sudah kadang-kadang jangankan puasa, udah dikasih makan tadi saja piringnya belum dicuci, kadang-kadang katanya belum sarapan, belum makan katanya. Ya, belum makan gitu misalnya. Nah, orang-orang yang model seperti itu boleh pilih mau bayar fidyah, ya, kewajiban nanti selama berapa hari, boleh juga puasa, jangan dilarang nih, karena ada juga dia sudah sepuh, mungkin putra putrinya kasihan begitu, ya, tapi beliau tidak mau untuk tidak berpuasa itu, ya, termasuk kakek nenek saya dulu walaupun sudah sepuh dilarang, nggak mau, dia nggak mau makan puasa, ya, puasa gitu. Nah, itu boleh di sini wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi jika kalian semua berpuasa itu lebih baik. Jadi kalau bapak-bapak yang mungkin ya kan setahun 12 bulan Allah minta, ya, hanya sebulan saja atau 29-30 hari itu untuk berpuasa. Toh itu juga sebenarnya untuk diri kita, ya, untuk diri kita sendiri. Meskipun di dalam hadis qudsi
pahala puasa bulan Ramadan ini tidak ada seorang pun makhluk Allah yang mengetahui balasannya. Ini luar biasa ini. Ya, puasa bulan Ramadan ini khusus. Ya, hanya Allah yang mengetahui berapa yang pantas untuk diberikan atau balasannya oleh Allah kepada hambanya yang berpuasa. Itu diantaranya ayat ya, sampai nanti kepada hal-hal yang sifatnya hubungan suami istri di malam hari diperbolehkan makan minum, diperbolehkan sampai fajar atau sampai mulai ada tanda-tanda harus kita jaga ya, imsak, menjaga hal-hal yang membatalkan puasa. Baik, Bapak Ibu, ingin saya sampaikan di sini, sebenarnya di dalam kitab ini satu kitab berbeda yang biasa saya baca. Di sini saya baca tafsir Ayatul Ahkam. Jadi tafsir Ayatul Ahkam yang dikarang oleh Muhammad Ali As-Sabuni. Di sini beliau membahas dalam kitab ini beberapa bahasan, misalnya secara lafzi kata siam itu juga dibahas, dari as-saumu fil lughah al-imsak anis syai' wa tarku lahu. Jadi menjaga dari sesuatu dan meninggalkannya, itu arti bahasa. Kemudian qala ar-raghib, as-saumu itu al-imsaku anil fi'li mut'iman. Ya, yaitu menjaga perbuatan makan atau menjaga makan. Au kalaman, au masyian. Secara lughat, secara bahasa, puasa itu awalnya berarti menjaga dari segala sesuatu seperti makan, seperti berbicara, seperti tidak jalan, ya, dan lain sebagainya. Tetapi kemudian makna-makna bahasa itu dipersempit, ya, dipersempit. Tadi kan luas bahasanya, pokoknya menjaga, saya tidak ngomong, saya tidak bicara, saya tidak jalan, saya tidak, ini puasa juga gitu. Jadi artinya saya nggak mau kemana-mana, saya mau di rumah, itu puasa. Saya tidak mau bicara, puasa juga itu, ya, secara bahasa. Tapi kemudian dipersempit wafis syar'i, secara hukum syarak, secara syariat. Apa itu puasa? Huwal imsaku anit ta'am, menjaga, memelihara jangan sampai makan, ya, makan, menjaga dari makanan, bukan dijaga. Kalau jaga makanan begitu nggak apa-apa puasa mah, tetapi menjaga jangan sampai makanan itu kita makan, ya, menjaga anit ta'am artinya menjaga dari makanan yang masuk ke kerongkongan kita. Wasyarabu, dan minum, ya, menjaga minum agar tidak masuk ke kerongkongan. Wal jima, dan menjaga hubungan suami istri di siang hari. Ma'an niyah, nah, ini syaratnya, disertai niat. Kalau cuman nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan suami istri, hanya itu saja tanpa disertai niat, bukan puasa secara syariat itu. Ya, cuman lapar aja, nggak minum gitu. Makanya niat, ya, niat. Ma'an niyah. Kapan niatnya itu? Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Mulai terbitnya fajar ila ghurubis syamsi. Nah, seringkali niat itu kita yang sudah biasa setelah sholat taraweh, setelah kita berzikir, setelah kita ini, kemudian terakhir kita baca
nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu lafadznya. Tapi niatnya kita sudah dalam hati, besok kita mau puasa di bulan Ramadan. Harus itu, sudah ada niat dalam dada kita. Meskipun boleh jadi kita mungkin terlalu capek, ketinggalan, kita masih kerja, nggak bisa sholat taraweh, bukan berarti tidak baca sama-sama. Itu bukan apa, waduh saya semalam tidak ikut taraweh dan saya nggak niat, jadi besoknya makan. Nggak begitu. Jadi niat di sini atau lafaz niat yang kita ucapkan bareng-bareng itu hanya untuk apa namanya, menjaga jangan sampai mungkin kita di malam hari tidur pulas sehingga lupa niat. Nah, niatnya itu harus mulai terbit fajar itu sampai apa namanya, terbenamnya matahari, yaitu waktu berbuka, yaitu maghrib. Ya, wa kamaluhu bijtinabil mahdurat wa adamil wuqu'i fil muharramat. Dan sempurnanya kita juga menjaga dari hal-hal yang akan membatalkan puasa itu, dan menjaga terjadinya perbuatan atau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi sekali lagi, puasa secara bahasa begitu luas bahasanya. Tetapi khusus puasa secara syar'i, secara hukum Islam, yaitu menjaga dari makanan. Jangan kita menjaga tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri disertai niat. Kapan? Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Mulai terbitnya fajar ila ghurubis syamsi sampai nanti terbenamnya matahari waktu maghrib atau waktu berbuka. Nah, itu saja. Ternyata definisi puasa mulai dari bahasa sampai syariat sampai berbagai macam ulama ini juga memberikan definisi, ya. Hampir berapa ini? 1, 2, 3, hampir berapa halaman ini? Ya, ini definisinya saja. Baik, saya lompat-lompat tapi tidak mengurangi insyaallah intisari dan isi daripada apa yang disampaikan oleh Muhammad Ali As-Sobuni dalam kitabnya Tafsir Ayatil Ahkam ini. Saya sedikit juga ingin menyampaikan secara global makna daripada puasa itu. Jadi di sini yukhbirul Maula Jalla wa Ala annahu qad faradhas siyamu ala ibadihil mu'minin. Kabarkan ya, Allah Ta'ala sesungguhnya sungguh telah mewajibkan puasa ala ibadihil mu'minin. Jadi Allah telah memanggil orang-orang yang beriman, ya, terkait dengan kewajiban bulan puasa ini, khusus bagi orang-orang yang beriman. Kama farradahu ala man sabaqahum min ahlil milal. Nah, ini juga termasuk kewajiban yang telah diwajibkan kepada orang-orang terdahulu dari berbagai agama, ya, milal. Waqad allala fardiyatuhu bibayani faidatuhul kubra wa hikmatuhul ulya. Dan juga di sini beberkan penjelasan-penjelasan keutamaan yang sangat besar dan hikmah yang mulia, ya. Di antaranya wahya ayu adda nafsus shaim li taqwallah bi tarkis syahawatil mubahah. Di antaranya adalah keterangan bahwa puasa ini sebagai latihan bagi as-shaim untuk li taqwallah, ya, untuk bertakwa kepada Allah, bitarkis syahawatil mubahah, dengan meninggalkan nafsu yang dibolehkan, mubah, iya kan? Makan kan boleh kalau nggak puasa itu, minum kan boleh,
Berhubungan suami istri kan boleh, itu kan halal. Tapi ketika puasa, Masya Allah, ini kemudian dilarang. Jadi dalam rangka untuk meneladani sifat-sifat Allah, ya, sifat-sifat Allah di sini dengan meninggalkan syahwat yang mubahah, ya, imtisalan li amrihi ta'ala waqtisaban li ajri indah. Itu kita lakukan semata-mata hanya karena Allah. Masya Allah itu, ya, semata-mata karena Allah, li ajri indahu, untuk apa namanya, memperoleh balasan dari Allah. Liyakunal mu'minu minal muttaqini lillah al mujtanibina limuharimihi. Jadi supaya apa? Orang-orang mukmin itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhi segala larangan-larangannya. Wa hadha siyam, puasa ini alladzi farradahu Allahu ala ibadih, yaitu puasa ini diwajibkan kepada hamba-hamba Allah. Yang diwajibkan innama huwa ayyamam muayyinatu bil adad, yaitu hari-hari tertentu saja. Jadi khusus di bulan Ramadan ini, ya, wahya ayyamu Ramadan, yaitu hari-hari di bulan Ramadan. Jadi tidak diwajibkan di hari-hari di luar. Walam yufarridullahu alaikumud dar kulluh, dan Allah tidak mewajibkan kepada kalian ad-dahru kulluh. Maksudnya apa? Setahun penuh. Allah tidak mewajibkan setahun penuh di sini. Takhfifan wa rahmatan bihim. Untuk apa? Untuk memberikan kemudahan dan rahmat kepada mereka hambanya yang beriman. Wa ma'ahadihir rahmah fis siyam, dan beserta rahmat ini puasa, faqad syara'a lil marid alladzi yadurruhu shaum, juga sungguh disyariatkan juga kepada puasa, dengan catatan alladzi yadurruhu shaum. Orang sakit juga boleh puasa, Bu. Sakit ringan saja, aduh perut kok mules gitu ya, udah ke toilet aja, jangan waduh sakit ini batal, enggak, boleh, ya. Anak kita panas anget badannya, waduh batal saja, enggak juga gitu kan. Tapi boleh itu. Faqad syara'a lil marid alladzi yadurruhu syam. Boleh orang sakit puasa dengan catatan apa? Alladzi yadurruhu shaum. Ya, bagi orang apa sakit yang jika sakitnya tidak membahayakan, atau sebaliknya sakit berbahaya kalau puasa, boleh berbuka gitu. Wal musafiru alladzi yushaqqu alaihi ayyuftira wa yaqdiya ayyaman biqadril ayyam, dan bagi musafir yang kesulitan, yang ada masyaqqah alaihi, maka ayyuftira wa yaqdiya ayyaman biqadril ayyam allati aftara fiha. Bagi si marid sakit dan bagi orang yang sedang berpergian jauh, yang keduanya kemudian ada kesulitan di situ, ada masyaqqah, maka boleh ayyuftira, untuk berbuka keduanya. Makanya di sini ada musanna tasniyah, ada alif, ya. Wa yaqdiya, tetapi syaratnya harus mengganti, mengkodok keduanya karena dia sakit. Berapa lama dia mengganti? Ayyaman biqadril ayyam allati aftara fiha, yaitu mengkodok beberapa hari yang dia batal, yang dia berbuka dalam sebulan. Hari pertama, aduh panas, biasanya hari pertama ini kan Masya Allah, namanya juga kaget, gak biasa Senin Kemis misalnya, wah akhirnya nggak tahan dia sampai batal ya. Dihitung tuh satu, kedua alhamdulillah lancar, Minggu batal lagi, dihitung ada dua, berarti nanti di luar Ramadan harus diganti.
Ya, kita berhutang. Kok Allah kayaknya kok menghutangkan kepada hambanya? Bukan, untuk kepentingan kita itu. Nah, bagi ibu-ibu yang masih ada halangan tuh. Ya, ada yang berhalangan yang sering datang setiap bulan itu rutin ya, kepada ibu-ibu yang masih muda. Kalau yang udah sepuh-sepuh ya sudah enggak, ya lanjut aja. Ibu-ibu yang hamil termasuk atau yang sedang melahirkan, itu juga termasuk disamakan dengan yang yutikunahu, orang-orang yang dianggap tidak mampu ya untuk menjalankan puasa. Nah, cuman memang begini, jamaah sekalian, perlu saya sampaikan terkait dengan ibu-ibu yang sedang hamil dan yang menyusui setelah hamil. Nah, ini hati-hati kalau ngomong, ya hati-hati, ini bahaya. Karena kalau kita nggak ngerti, ini sering terjadi. Ya, ada yang mengatakan, ya ini tafsir juga ya, ini termasuk yang saya baca ini tafsir, di mana ibu-ibu hamil dan ibu-ibu yang sedang menyusui itu juga wajib nanti mengqadha selama dia tidak berpuasa. Boleh. Apakah kemudian mesti harus berbuka? Tidak. Yang kuat boleh berpuasa. Yang tidak susah, yang tidak mengalami kesulitan boleh berpuasa. Ya. Ya, berapa banyak yang seperti itu. Dan juga boleh berbuka. Cuman dengan catatan ingin saya sampaikan, bagi ibu-ibu yang sedang hamil dan menyusui, ketika ditanya, "Bu, kenapa nggak puasa?" "Aduh, kasihan anak saya." Yang hamil ya, di perut nanti gizinya kurang misalnya ya. Misalnya begitu. Kasihan kepada anaknya. Ini ada dua sanksi. Yang pertama, dia juga harus berpuasa nanti ganti qadha dan membayar fidyah. Kalau alasannya kasihan anak. Berbeda kalau, "Aduh, kok nggak puasa, Bu? Aduh, saya nggak kuat, badan saya lemes," ya. Namanya sedang hamil, apalagi yang sedang ngidam. Tahu ngidam? Ya, nggak puasa, Bu. Memang badan saya nggak kuat. Nah, karena alasannya dirinya. Itu cukup nanti bayar atau mengqadha saja. Nah, ini yang aneh, gimana Ustadz, ini tiap tahun hamil. Ada nggak, Bu? Ada yang begitu mah. Tiap tahun hamil. Nah, ini gimana ini? Nah, kalau sudah seperti itu, nah, ini para ulama dikaitkan dengan yang sudah tidak mampu tadi, kalau memang tidak puasa. Tapi alhamdulillah, ya, ini khusus keluarga saya, ibunya ini sejak mengandung dari anak yang pertama, kedua, ketiga, sampai keempat itu tetap berpuasa itu. Ya, alhamdulillah gitu. Ini memang ya dengan izin Allah memang ya, tapi tidak semua ya sama antara, kan sama-sama ini kan ibu-ibu yang sudah merasakan yang ini kok hamilnya kok kayaknya repot banget. Nah, ini santai-santai aja. Ini nggak punya tenaga gitu ya. Ini yang satu malah begitu hamil juga biasa saja gitu, nggak ada keluhan apa-apa. Masih main sepak bola gitu. Misalnya seperti itu. Kan beda-beda gitu. Nah, itu boleh puasa, jangan dilarang. Tapi juga jangan dipaksa kalau memang sudah tidak mampu atau masyaqqah. Karena apa? Jelas ya firman Allah. Allah sendiri tidak ingin menyusahkan hambanya. Makanya dalam ayat puasa ini juga Allah sana menyebutkan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Tapi jangan kemudian sebenarnya kuat tapi nggak kuat. Sayang ibu, jamaah sekalian. Ya, puasa ini Masya Allah, di satu riwayat dijelaskan orang yang sengaja meninggalkan puasa tanpa ada uzur tadi yang saya sebutkan,
Yang namanya udzur syar'i seperti sakit, seperti berpergian, seperti tadi yang hamil. Ada uzur-uzur yang dibolehkan oleh Allah tadi, meninggalkan sehari saja dengan sengaja tanpa ada alasan. Andaikan satu hari itu diganti berpuasa tanpa putus 1 tahun, itu tidak akan dapat menyamai pahala 1 hari itu, tidak bisa menutup. Nah ini kan sayang sekali gitu ya, sayang sekali. Walaupun Allah juga berikan kemudahan, tidak mau kesulitan, yang tahu ukuran diri kita hanya kita. Betul nggak Bu ya? Jadi jangan paksakan, termasuk anak kita, saudara kita ya, jangan paksakan, yang tahu dia. Nah disinilah ujian iman tadi, makanya Allah di sini memanggil khusus orang-orang yang beriman puasa ini. Yang tidak beriman sulit rasanya untuk bisa dapat berpuasa dengan baik. Itu diantaranya yang dibahas di dalam kitab Tafsir Ahkam ini oleh Imam Ali Muhammad Ali As-Sobuni ini. Termasuk di sini juga dijelaskan huwa syahrun Ramadan syahru ibtida'i nuzulil Quran, yaitu di bulan Ramadan itulah permulaan turunnya Al-Quran, terutama pertama kali yang kita sebut di satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar itu, yaitu di gua Hira ya pertama kali Al-Quran turun, yaitu 5 ayat pertama ya, Iqra. Walaupun waktu itu Nabi bertahannud ya, berkontemplasi, menyendiri di sebuah gua gitu dulu gitu. Kalau sekarang jangan, udah ada masjid, jangan nanti waduh saya mau menunggu turunnya Lailatul Qadar ke gua sana ngikuti Rasulullah, nggak begitu ya. Ini Rasulullah pada saat itu berkali-kali berizin dengan istrinya Khadijah pada saat itu, melihat situasi dan kondisi masyarakatnya pada saat itu. Rasulullah menyendiri atau uzlah dalam kesendirian. Malaikat Jibril turun di atas perintah Allah, yaitu membawa pertama kali di bulan Ramadan itu Bu ya, bulannya Ramadan. Tetapi waktu itu belum ada perintah kewajiban berpuasa, baru pada tahun setelah hijrah Nabi, yaitu di Madinah, itu diturunkan pada saat itu. Jadi 5 ayat pertama itulah pertama kali di bulan Ramadan Al-Quran diturunkan lewat malaikat Jibril. Ayatnya berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat itu pertama. Ini luar biasa itu. Jadi bacalah sampai 3 kali itu kan. Rasulullah pada saat itu belum pernah membaca sesuatu. Memang beliau ummi. Ummi di sini buta huruf ya. Tapi kita kan sering ya, abil ummi ya. Itu bukan berarti satu kekurangan bagi Nabi, tapi itu adalah satu keunggulan bagi Nabi ya, karena memang Allah ingin menjaga Al-Quran ini dari ikut campurnya Nabi ya di dalam menerima Al-Quran atau wahyu itu, sehingga Nabi ditakdirkan sebagai orang yang sebelumnya belum bisa baca tulis, itu betul. Jadi ummi, agar menjaga kemurnian wahyu Allah Al-Quran ini diterima oleh Nabi secara utuh tanpa dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran dengan adanya pengetahuan tulis menulis dan baca tulis di luar wahyu. Dijaga betul oleh Allah itu diantaranya. Ya. Tapi kan dikatakan bahwa
Mm. itu kan harusnya Isra itu kayak. Ya. Isra sampai itu baru harus dibacakan kayak. Tapi kan kenyataannya kan malam gitu Pak. Iya. Biasanya kan habis tadi ya terawih. Iya. Apakah bisa juga dibuat itu Pak? 1 bulan aja Pak. Iya. Iya. Niatnya tuh 1 bulan aja jadi. Iya, iya. Nanti kalau lupa sudah enggak niatnya sudah sama. Ya, ya disitulah nanti yang kita akan bahasan yang namanya ikhtilaf itu. Ada yang ikhtilaf tadi. Jadi ada ulama yang satu sisi membolehkan, satu sisi tidak membolehkan. Mesti dengan masing-masing alasannya tadi. Termasuk alasan yang Bapak sampaikan itu ya. Tetapi sekali lagi itu sih boleh saja gitu. Bagi yang tadi karena memang sifatnya pendapat ya, sifatnya pendapat gitu ya. Karena memang setiap niat itu kan niat ini kan nggak mesti harus secara rutin diucapkan, itu kan lafadz niat saja, lafadznya ya. Tetapi sebenarnya setiap puasa kita ini sudah ada niat besoknya puasa, karena kita sudah yakin selama bulan Ramadan ini ya niat itu selalu ada di dada kita gitu. Jadi bagaimana secara rutin itu, karena di sini innama huwa ayyamu muayyanat bil adad. Jadi memang diharapkan gitu. Kalau analoginya seperti apa ya? Analoginya mungkin bisa saja Pak gitu kan. Kalau dianalogikan seperti bahan bakar gitu ya. Jadi niat itu gitu. Tapi ini ya pendapat juga ya Pak. Jadi ketika niat yang kita ucapkan itu kan nawaitu shauma ghatin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhu. Kan ini tahun ya. Itu kan memang kulluh itu, global satu bulan itu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ini muayyanat tentu ya, seakan-akan kalau boleh saya menganalogikan seperti ketika niat itu bahan bakar Pak. Kira-kira bahan bakar kita mau jalan kemana ya, niat itu umurnya untuk hari itu gitu. Karena ya sah-sah saja orang berpikir seperti itu gitu. Jadi enggak salah gitu, karena memang ikhtilaf. Dan niat itu sendiri wajib ya. Dan wajibnya itu ya tadi saya tidak ingin mengatakan mesti tiap hari, tidak juga, karena ada yang berpendapat boleh, kemudian itu istilahnya diborong gitu, diborong gitu, diropel gitu untuk menjaga itu gitu ya. Tapi sekali lagi kembali kepada Allah, tidak menyulitkan, Allah membuat mudah, tidak ada alasan untuk saling menyalahkan. Jadi intinya jangan hanya gara-gara itu kemudian kita menjustifikasi bahwa yang tidak niat semalam itu ibadahnya tidak sah gitu ya. Enggak juga, enggak begitu gitu ya. Jadi insya Allah ya, itu karena satu pendapat membolehkan juga nanti itu dianggap boleh. Tapi niatnya itu sendiri wajib. Persoalnya kapan niat, apakah setiap malam atau boleh diborong 1 bulan, nah itu masalah ya. Niatnya wajib, tidak ada masalah, setiap orang mesti berniat, karena dalam hadis itu kan jelas tuh, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu yang penting Pak. Sesungguhnya segala sesuatu amal akan bernilai ibadah itu tergantung niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan yang akan diperoleh, yang akan didapat oleh seorang dari amal ibadahnya itu tergantung niat. Maka hati-hati niat ini. Masjid nih, aduh nggak enak. Kok saya nggak jamaah, nggak enak sama tetangga. Dapatnya cuman nggak enak sama tetangga. Hati-hati. Ya, aduh udah lama nggak ke masjid, nggak lama ikut subuh, nggak ikut ta'lim, tapi karena nggak enak, masya Allah sayang. Ya, makanya wa ma umiru illa liya'budu wa mukhlisina lahuddina hunafa. Tidaklah aku diperintah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina, ikhlas. Beribadah dengan ikhlas karena Allah semata, bukan karena malu, nggak enak. Itu sayang. Memang setan itu luar biasa. Makanya saya minggu keempat
jamaah sekalian kalau mau hadir setiap ba'da maghrib, cuman bagian minggu keempat saja ya, itu saya baca tafsir namanya tafsir Qurtubi. Tafsir Qurtubi. Itu ada 14 jilid. Ya, sebenarnya sebelumnya bukan saya yang baca. Sebelumnya ada ustadz yang lain, cuman karena kesibukan mungkin boleh jadi akhirnya karena satu hal tidak bisa melanjutkan, akhirnya saya melanjutkan. Jadi saya yang baca, tapi khusus di minggu keempat, ya, malam Ahad atau malam Sabtu kadang-kadang. Jadi saya di sana baca ada 3 kitab, Fikih Mawaris, Bidayatul Mujtahid, dan tambah satu lagi yaitu Tafsir Qurtubi. Itu menarik, Pak. Ini sekali lagi nih, Masya Allah, itu kalau kemarin saya baru mulai di surat An-Nas. Surat An-Nas itu luar biasa. Saya bocoran dikit ya. Di surat An-Nas itu, jamaah sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak, di sana terkait dengan ya Qul a'udzu birabbin nas, ya. Di sana ada min syarril waswasil khannas, dari kejahatan, keburukan, ya, bisikan khannas. Khannas itu ternyata putra iblis, namanya Khannas. Jadi singkat cerita ingin saya sampaikan, satu ketika iblis memang beranak pinak, nggak pernah meninggal. Anehnya putranya yang namanya Khannas ini, anaknya begitu lahir dititipkan ke ibu Hawa, dan ketika menitipkan Nabiullah Adam atau suaminya nggak ada. Dan ibu Hawa tahu kalau itu iblis. Ya, cuma ibu Hawa ini kan orang baik. Walaupun pernah jahat kepada dia, yang pernah menyesatkan dia ketika di surga, dititipin anaknya, diterima. Ini ibu-ibu ini nggak tegaan. Musuhnya masih diterima. Ya, dengan Bu, ini titip anakku. Iblis tuh. Begitu suaminya datang, ini ada anak nih. Siapa ini? Tadi si iblis datang nitipin anak. Kok kamu terima? Itu Nabi Adam tuh. Ya gimana, kasihan katanya. Masa anak kamu lupa? Ini anak musuh kita. Ini anak yang pernah menyesatkan kita. Kenapa kamu terima, kan gitu ya? Nah bagaimana Pak, ibu kan begitu biasanya kan, nggak tega Pak, gitu, kasihan gitu kan. Ya udah sini, dicincang sama Nabi Adam tuh, dicincang jadi 4 Bu, bener dicincang tuh. Setiap potongnya digantung di pohon. Ya, singkat cerita, Nabi Allah Adam marah, dipotong jadi 4. Dicentelin di pohon tuh rasain lo, gitu kan bahasanya kan. Ayahnya datang, si iblis, Bu Hawa, mana putraku? Tuh digantung. Panggil sama iblis, Khannas, anakku Khannas. Jawab tuh, ya ayah, gabung lagi hidup. Ya kan memang iblis gak mati Bu. Udah gabung lagi, si Nabiullah Adam pergi, dititipin lagi, Ibu Hawa nitip anakku nih. Ya mau nggak diterima gimana? Diterima suaminya mah. Singkat cerita diterima juga, titipin lagi. Nabiullah Adam, hah? Ini anak siapa lagi nih? Anak iblis. Waduh, dipotong 4, hidup lagi. Bakar akhirnya, dibakar Ibu, dibakar itu anaknya Idris. Marah memang, sudah ini anak musuh yang nggak bisa diampuni lagi. Dibakar jadi debu, dibuang ke laut.
Bapaknya datang, Bu Hawa, mana putraku? Udah dibakar. Abunya mana? Dibuang sama suami ke laut. Kejar ke laut, panggil lagi, Khonas. Ya ayah, datang lagi, hidup lagi. Bapak Ibu, terakhir, waduh, dipotong hidup lagi, dibakar hidup lagi. Akhirnya apa? Oh udahlah, kita masak aja deh. Masak, dipotong, digoreng, dimasak, dimakan berdua. Bener ini Pak, baca itu kitab Qurtubi itu. Ya, ini kan satu wawasan dalam satu tafsir ya, yang menarik itu. Dan terjemahannya sudah ada. Kalau ibu mau penasaran, beli terjemahannya. Kalau beli satu jilid berapa jilid itu mahal. Beli satu-satu yang ingin baca pengetahuan itu. Kalau ini saya bacakan tafsirnya, bahasa Arabnya, kitab gundulnya di Masjid Ittihadul Muhajirin di sana. Begitu udah dimakan, udah direbus, dimakan berdua, yang punya anak datang lagi dipanggil Khonas, pada keluar itu dari mulut dan perut Nabiullah Adam dan Ibu Hawa itu. Cuman yang terakhir ini, ayah, kayaknya saya nyaman tinggal di tubuh Nabi Adam dan Ibu Hawa. Oh, kamu enak di sana? Iya, ya udah deh kalau kamu tinggal di situ. Ayahnya boleh. Kalau di laut tadi nggak enak, digantung nggak enak. Kok saya nyaman ayah tinggal di badan Ibu Hawa dan ayah Adam. Nah itulah kemudian Bapak Ibu, kadang-kadang kita punya pikiran apa ini kan memang bersarang dia di jantung kita, di hati ini ya, terbersit mau amal, berbesit mau puasa, luar biasa. Itu makanya kita hati-hati. Makanya Allah perintahkan supaya kita berlindung kepada iblis tadi. Makanya diajarkan itu, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, itu adalah Allah agar kita semua ini manusia lemah ya, supaya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, ini suruk sampai kapan nih? Sudah. Waktu juga ini sebenarnya sampai kepada asbabun nuzulnya, sampai kepada terkait dengan al-ahkamus syar'iyah. Ini sebenarnya puasa ini bahasannya agak panjang, tapi insya Allah nanti akan disambung di bulan suci Ramadan. Kamu nggak tahu ini ada tawakufan nih, apa ada sementara di subuh ini ya, diisi dengan kuliah subuh mungkin ya. Ya, insya Allah lanjut gitu. Baik, waktu juga yang membatasi kita, jamaah sekalian. Insya Allah ilmu Allah ini luas sekali, dan para ulama kita, para ustadz kita terdahulu juga meninggalkan penjelasan-penjelasan Al-Quran yang tidak tuntas ya, karena dipahami oleh manusia, dan banyak tafsir ya, puluhan bahkan ratusan tafsir penjelasan dari para ulama terkait dengan Al-Quran yang hanya 30 juz, 114 surat dan 6.600 lebih ayat itu ternyata tidak pernah habis, tidak pernah kemudian selesai untuk dibahas. Ibarat sebuah intan yang dipandang dari sisi manapun itu akan selalu menimbulkan ilmu baru, menimbulkan ilmu fikih, menimbulkan ilmu tasawuf, menimbulkan ilmu filsafat. Itu dari Al-Quran semua itu luar biasa ya. Insya Allah kalau kita ada waktu, insya Allah kita akan sampaikan hikmah-hikmah di balik ayat yang ada di dalam Al-Quran itu. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan di subuh pagi hari ini sebagai apa ya, pendahuluan sebenarnya, baru di pendahuluan, baru pendahuluan gitu, belum menyentuh sampai kepada turunnya ayat ini ya, kaitannya dengan apa, bagaimana, kemudian apa saja kandungan ayat ini terkait dengan kewajiban puasa bulan Ramadan. Insya Allah kita akan sambung di waktu-waktu berikutnya, dan saya persilahkan barangkali mungkin ada pertanyaan di kesempatan ini, 1-2 orang. Ibu ada yang bertanya? Bapak-bapak sekalian? Iya.
Oke, kalau nggak ada, insya Allah di pagi subuh hari ini kita akhiri, kita tutup, dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan semuanya, ya, diberikan iman yang kuat untuk bisa menjalani atau melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini dengan penuh berharap hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri kajian kita atau taklim kita di subuh pagi hari ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.